kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa cukup. Baik, pada pertemuan kali ini pertemuan kedua ya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Kurang sehat? Ya, kedinginan mas. Sudah makan siang belum nih tadi? Saya belum. Tapi ini gak enak. Kenapa tidak enak mas? Sigornya atos. Sigornya atos. Tetap jaga kesehatan semua ya teman-teman. Karena cuaca juga tidak menentu. Oke, sebelumnya saya presentasi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran Mas Vicky, Mas Alfian, Hadir pak. Mas Jalur Ragu, Ada pak. Mas Erwin, Hadir pak. Mas Raihan Habib. Oh ya, silakan masuk pak. Langsung saja pak. Lanjut Mas Lukman Al-Hakim. Hadir pak. Mas Irfan Akbar. Iya pak. Oh mas saya kira cewek ini namanya. Emang sering gitu pak. Kemudian ini kayaknya Mbak Daliana. Mas Restu. Izin pak. Izin. Sakit. Sakit lagi pak. Tangan. Ini minggu kemarin Mas Irfan Akbar nggak masuk kemana nih mas? Sakit pak. Sakit apa mas? Kemarin dijenguk sama teman-teman nggak mas sakit? Enggak pak. Enggak. Ini teman-teman gimana? Alaman pak. Alaman. Oke ya, tetap jaga kesehatan semuanya karena musim penghujan. Mungkin nanti pulang dari sini kehujanan terus besok sakit. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan. Dan nanti minum air putih dan sampai banyak kopinya daripada air putih. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas pertemuan yang sebelumnya mengenai fitur-fitur Inventor. Mungkin yang pertama kemarin ketika kita ingin membahas sebuah lingkaran kita menggunakan perintah apa? Circle pak. Circle. Saya ingin bertanya pada Mas Lukman ini sebenarnya sedang sumringah. Alhamdulillah. Pacar baru mas? Alhamdulillah sih baru saja jadi Baru saja jadi. Nah jadi ya mas. Nanti belajarnya jadi program. Gak apa-apa. Kemarin mungkin ingat mas, ketika kita ingin membuat sebuah energi atau besi panjang dalam Inventor kita menggunakan perintah apa mas? Perintah yang apa? Rectangle. Kemudian jadi membahas ya teman-teman agar memori kalian tetap terjaga. Karena orang Indonesia itu kebanyakan pasti pelupa. Lupa misalnya ini di sini ada yang saling tangan. Alhamdulillah orang kaya semua pak. Oh, alhamdulillah. Jadi berkecukupan ya alhamdulillah ya. Kemarin ada ingat fitur offset untuk apa? Pakai barang kecil. Ya, masih apa mas Rehan ya? Ya. Oke, jadi offset sendiri itu bisa untuk memperbesar ataupun mengecilkan sebuah objek. Bisa kita punya objek di panjang. Offset sendiri digunakan untuk memperbesar benda itu dan ditentukan oleh jarak. Misal dari objek sepanjang ini akan kita lebarkan atau besarkan jadi ukuran tertentu. Ini misal panjangnya 120 mm,
dan lebarnya 75 mm. Fungsi offset ini untuk memperlebar atau memperkecil dari benda yang ingin kita besarkan atau kecilkan. Jadi ketika fitur offset ini kita gunakan, yang ditentukan itu adalah jarak ininya. Misal kita ingin membesar menjadi jarak 10 mm, juga bisa digunakan untuk memperkecil benda tersebut. Tinggal kita masukkan ukuran yang kita inginkan, bisa menjadi dikecilkan dengan jarak 12 mm. Itu pun sudah bisa. Itu ya teman-teman, bisa dipahami dan diingat kembali materi yang kemarin. Oke. Tadi ada berangkat Mas Istri ya? Ya, Pak. Nah, air, Pak. Itu tapi beneran sakit ke Mas, nggak boros atau mana? Tadi pagi berangkat? Udah, Pak. Udah, Pak. Acara air. Kocak air. Ya, saya harapkan teman-teman di sini tidak bingung bolos ya. Karena kan kita juga sekolah dibiayai oleh orang tua, tentunya kita juga harus bersungguh-sungguh dalam sekolah. Jangan sampai kita membuat kecewa orang tua kita. Betul, Pak. Nanti bisa Mas Irfan tadi pagi berangkat kok, saya malas mau masuk kelas Pak Isnanto, nanti vektor ruwet atau rumit, saya malas terus bolos. Dan gitu ya Mas Irfan, itu cuma biasa saja, contoh jangan suka bolos. Baik, Pak. Ya walaupun kita juga mungkin ya sebagian dari kita ada mendapatkan bantuan dari pemerintah kan juga agak merata, dan dapat bantuan pun juga harus bersungguh-sungguh dalam sekolah. Sekali lagi jangan mengecewakan orang tua. Kalau bisa kita bisa bikin bangga dengan prestasi kita. Jadi mungkin kelas 1 kemarin ada yang juara 1 siapa ya? Mas Diki, Pak. Mas Vicky. Iya. Ini juara 1 Mas Vicky, pasti juga ada juara atau bukan juara. Peringkat misal 30 dari 30 siswa ada di sini. Mas Irfan, Pak. Mas Irfan. Gak apa-apa Mas, tetap semangat ya Mas. Tetap bikin bangga orang tua. Baik, minggu lalu sudah saya berikan kuis soal Mas Irfan kan sudah saya kirim link Google Form ya kemarin. Iya, Pak. Ini kok baru ada satu yang nggak kumpul ini Mas. Erwin kenapa ini Mas belum kumpul Mas? Mas Erwin. Mas? Ya. Tidur Mas? Tidur? Enggak, Pak. Maksudnya bukan dulu kan Mas? Enggak usah, Pak. Gak usah. Kemarin belum kumpul tugas kenapa? Oh, itu Pak, ketinggalan, Pak. Lalu linknya sudah saya buka sampai saat ini. Mas Irfan kan sudah saya kan link Google Form kemarin. Iya, Pak. Sudah bisa di grup kan kemarin. Sudah. Karena kan soal-soal sudah masuk ke penilaian Mas. Tugas-tugas besok selanjutnya dikerjakan ya Mas. Iya, Pak. Misalnya tidak memarahi ya, tapi memotivasi. Siapa? Lebih rajin lagi. Oke, mungkin nanti kita sedikit bahas tentang minggu yang lalu ya. Yang pertama, Autodesk Inventor merupakan salah satu software yang memiliki konsep masih yang D ya? Oke. Kemarin juga semuanya jawab kan? Atau ada yang absolute design, flexible design? Fleksibel, Pak. Fleksibel. Kenapa bisa pilih fleksibel Mas? Karena bisa bawa kemana saja. Kalau pakai laptop ya? Iya. Softwarenya juga bisa di mana saja. Asalkan Asalkan punya laptop. oh. Di sini juga kasih laptop Mas, juga komputer. Kemudian ini titik-titik digunakan untuk membuat bidang kerja atau sketch dalam pembuatan sebuah desain. Ini apa? Assembly, drawing, part, atau presentasi. Ini ada saya bilang. Ketika kita membuat sebuah bidang baru, kabar kerja,
untuk nanti di 3 dimensi. Mas Antara kan Mas Aki yang bilang tadi jawab. Mas Aki masalah. Mas Aki. Oke, berikutnya titik-titik lagi digunakan untuk menggabungkan berbagai macam part hingga menghasilkan sebuah benda kerja. Assembly. Berikutnya titik digunakan untuk membuat sebuah gambar kerja dari benda kerja yang sudah dibuat. B ya Mas Gawin. Ketika kita ingin membuat gambar kerja sebuah objek atau apapun itu, kita gunakan drawing. Nanti dalam drawing tersebut juga tersedia fitur semacam dimensi dan juga tentunya bersih ketiga. Soal yang kelima, titik-titik digunakan untuk membuat bidang kerja baru untuk animasi urutan perakitan dari gambar assembly yang telah dirakit. Ini apa ini? Mana jawab apa ini? Ketika kita ingin membuat sebuah video dari assembly, presentasi. Benar Mas Habib, Mas Habib, presentasi ya. Dari presentasi ini bisa kita gunakan untuk membuat video perancangan assembly, entah itu memasang atau melepaskan baut dan juga benda kerja yang lain. Oke, ini yang kuis ya teman-teman. Kalau yang esai atau ulayan nanti bobot penilaiannya juga berbeda. Dan tidak akan kita bahas pada teman-teman kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang penerapan constraint dan sketch 2D di dalam Inventor. Yang pertama kita mempelajari tentang Inventor 2 dimensi ini. Saya harapkan dan juga semoga teman-teman juga bisa menerapkan, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jikalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Yang pertama saya harapkan nanti teman-teman dapat mengidentifikasi perintah constraint. Dan juga tentunya setelah mengidentifikasi perintah constraint, saya harapkan teman-teman nanti bisa menerapkan atau mempraktekkan perintah constraint tersebut. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi perintah project. Dan ini nanti akan saya jelaskan. Yang keempat, siswa dapat menerapkan perintah sketch 2D dan juga dapat membuat sketch 2D. Ketika kita sudah memahami tentang sketch 2 dimensi, saya harapkan teman-teman bisa menerapkan fitur-fitur yang ada di dalam Inventor, dan tentunya semoga nanti teman-teman bisa membuat sebuah desain di Inventor. Siapa tahu besok ada yang bisa jadi insinyur, desainer tentang mesin, dan bisa juga berkolaborasi dengan gambar bangunan yang dalam merancang. Sini ada yang silakan jadi perancang, desainer. Ini desainer teknik ya, bukan desainer Corel, Photoshop. Ada Mas Eva, cita-citanya jadi apa? Desainer baju. Desainer baju. Mas Alfian? Ya. Ini mempunyai cita-cita apa? Dosen Pak. Jadi dosen. Tapi setelah ini lanjut S2 ya. Amin. Semoga dilancarkan rezeki. Amin Pak. Amin. Ada yang cita-citanya jadi guru? Mas Lukman? Saya Pak. Jadi guru? Jadi guru. Mas Arif ketua DPR Pak. Mas Erwin? Ya, kita DPR Pak. DPR RI apa DPRD Mas Erwin? Ya, DPR. Yang penting nggak korupsi Pak. Yang penting nggak korupsi, benar. Kalian mengerti kasus Irjen Sambo tidak? Ya. Itu tidak korupsi tapi pembunuhan. Ya, ini mending korupsi. Mending korupsi apa pembunuhan? Korupsi. Jangan dua-duanya aja. Ya, apapun cita-cita kalian, semoga kalian dapat mencapai dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, belajar yang semangat, dan juga semoga dapat membanggakan orang tua. Amin. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada constraint, kedua project, ketiga juga ada sketch 2 dimensi pada Inventor. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu constraint.
Constraint yang pertama yaitu perpendicular, fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Ini contohnya. Saya akan berikan contoh bagaimana penerapan fungsi perpendicular. Ini tadi habis pelajaran apa ini, Mas? Mekanika, Pak. Mekanika. Gurunya siapa, Mas? Pak Didi. Didi. Baik, yang pertama, ketika kita memiliki gambar kerja seperti ini, ini seharusnya bentuk persegi panjang, namun kalian membuat garisnya seperti ini. Jadi kalian tidak perlu mengubahnya secara keseluruhan, tinggal kita menggunakan perintah constraint perpendicular yang nantinya garis ini akan saling tegak lurus dengan garis ini, sehingga nanti akan membentuk sebuah gambar kerja pertimbangan seperti ini. Perintah perpendicular ini di sini ya, Mas. Bentuknya. Jadi tinggal kalian klik saja ini, terus tinggal klik garis mana yang akan ditegak luruskan oleh yang selanjutnya perintah constraint ada paralel, yaitu fungsinya untuk membuat dua garis menjadi sejajar. Ini di sini ya, Mas, letak fungsi paralel constraint-nya. Jadi ketika ada sebuah garis seperti ini, ingin kita sejajarkan dengan garis yang miring ini, tinggal kita menggunakan fitur paralel. Jadi garis yang sebarang garis yang akan kita sejajarkan dengan garis yang biru ini, tinggal kita gunakan fitur tersebut, maka nanti garis tersebut akan berubah menjadi paralel atau sejajar dengan garis biru ini. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian lanjut fitur atau perintah fungsi dari tangan. Tangan yang bukan tangan ya, teman-teman. Tangan, letaknya di sini, yaitu berfungsi untuk membuat garis dan garis tersebut menjadi bersinggungan. Seperti ini contohnya, yang saya berikan contoh diperfungsikan. Jika terdapat gambar kerja misal kita mempunyai sirkel atau lingkaran di sini ya, ini akan kita tempatkan di pojok sini. Itu bisa menggunakan fitur tangan, yaitu yang pertama kita pilih dulu fiturnya tangan, kemudian kita klik objek mana yang akan kita tarik. Mungkin yang di sini ini akan kita tarik menuju garis ini. Pertama kali yang kita klik adalah objek lingkaran ini, kemudian klik pada garis yang kita tentukan. Ini misal dari sini kita klik menuju sini, akan pindah di sini ya. Namun ketika kita ingin memojokkan atau menempatkan lingkaran ini ke pojok, maka tinggal kita pilih lagi fitur atau perintah kanan. Yang pertama kita klik di sini, dan yang kedua klik pada garis yang akan kita tuju. Jadi nanti setelah kita menggunakan fitur kanan,
objek atau lingkaran ini akan berada di posisi pojok sini. Anggap saja lingkaran ya ini, Pak. Ya, ini merupakan fitur dari tangan. Selanjutnya ada konsiden. Konsiden ini berfungsi untuk membuat dua poin bersinggungan. Seperti ini contohnya teman-teman, ketika kita memiliki garis arcs atau garis seperti ini, mungkin kita pindahkan ke titik biru ini, maka kita menggunakan fitur consider. Tinggal kita klik yang merah, kemudian kita klik lokasi tujuan atau titik tujuan. Selanjutnya ada concentric. Fungsinya untuk membuat dua lingkaran atau arcs menjadi satu titik pusat. Seperti ini contohnya teman-teman. Oke, saya akan gambarkan agar lebih jelas dipahami. Ini tadi pelajarannya bahwa sebenarnya kenapa ini? Antisipasi siswa yang lain. Oh, tapi jangan sampai berbisa ini ya, nanti yang pendek terus dikusirkan. Maaf. Oke, fungsi dari concentric sendiri ketika kita mempunyai circle seperti ini, aku saja situ ya teman-teman. Lalu ada kalian bebas mau bikin circle dengan diameter berapa. Misal Mas besok usul ya Mas bawa spidol ya. Ya. Atau nanti dokumennya ya. Oke, misal kita ingin ini seperti fitur groove ya, namun ini lebih simple karena menggunakan constraint concentric. Ketika kita ingin menjadikan satu titik pusat lingkaran hitam atau lingkaran merah, dan kita menggunakan fitur concentric. Tentunya dengan memilih titik pusat ini yang lingkaran hitam, kemudian selanjutnya klik titik pusat pada lingkaran merah. Jadi itu fungsi dari concentric constraint. Selanjutnya ada collinear constraint, yaitu berfungsi untuk membuat dua garis menjadi saling berhimpit. Oke, jadi ketika kita memiliki objek ini, lalu ada line. Line ini ingin kita himpitkan atau kita pindah sehingga bisa menjadi satu garis dengan persegi. Ini tinggal kita menggunakan fitur collinear ya teman-teman. Yang pertama kita klik garis yang akan kita pindahkan, kemudian tujuan mana yang akan menjadi garis tersebut. Ketika kita menggunakan fitur collinear, nanti garis ini akan menjadi berhimpit dengan garis persegi pada kayak gini ya. Oke, sejauh ini masih belum ada pertanyaan atau masih bingung atau saya kecepatan dalam memberikan materi? Makanya Iya Mas Hakim, untuk slide yang sebelumnya Pak. benar Mas, benar. Nah, ya itu Pak. Gimana? Yang ini? Ya, Pak. Untuk concentric sendiri bisa untuk memusatkan berapa atau berapa jumlah lingkaran yang bisa dipusatkan menjadi satu titik. Oke, ketika kita memiliki 3 lingkaran atau 5 lingkaran circle dalam satu gambar kerja atau dalam part, kita bisa menggunakan fitur concentric ini menjadi beberapa lingkaran Mas. Jadi tidak ada minimal maupun maksimalnya. Ketika kita memiliki 5 lingkaran, ini kita jadikan menjadi satu titik pusat atau satu center, kita bisa menggunakan concentric ini Mas, menjadi satu. Jadi tidak, misalnya Mas Hakim mempunyai gambar kerja 10 lingkaran, ini kita jadikan satu titik pusat, itu bisa. Jadi tidak ada minimal maupun maksimalnya. Terima kasih Pak. Dapat dipahami ya Mas Hakim? Ya. Dan juga teman-teman yang lain saya dapat. Oke, bisa dilanjut teman-teman? Sama-sama. Oke, yang berikutnya ada horizontal constraint yang berfungsi untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu E. Seperti tadi ketika kita memiliki garis yang miring atau tidak lurus, ketika kita ingin mensejajarkan dengan
garis persegi panjang ini, maka kita menggunakan fitur horizontal. Dan nantinya dan garis ini akan menjadi sejajar dengan garis persegi panjang ini. Nanti garis ini akan, saya ganti warna speedo. Nanti ini akan sejajar dengan garis persegi panjang ini ya. Itu merupakan fitur atau perintah di Inventor tentang horizontal constraint. Selanjutnya vertical constraint. Vertikal ini merupakan hampir sama dengan horizontal, cuman bedanya kalau vertikal ini berfungsi untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu Y, tadi kan dengan sumbu Y. Dan yang vertikal ini jadi sejajar dengan sumbu Y, jadi tegak lurus ya. Nama satu, oke satu. Iya. Nggak usah teman. Ya. Oke, ketika kita memiliki garis miring ya ini, ketika kita ingin mensejajarkan dengan sumbu Y, maka kita gunakan perintah vertikal. Jadi nanti akan membentuk garis seperti ini ya teman-teman, vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya ada fitur constraint fix, yaitu berfungsi untuk membuat objek dalam disket, dan objek tersebut akan berdemonstrasi secara otomatis terhadap koordinat sistem. Selanjutnya ada zoom, yaitu berfungsi untuk menampilkan constraint pada geometri yang kita pilih. Kemudian ada general dimension yang berfungsi untuk membuat ukuran pada sket. Ukuran akan mengendalikan dan mempermudah dalam mengubah bentuk sket. Yang selanjutnya ada automatic dimension, fungsinya untuk membuat garis ukur secara otomatis. Seperti ini contohnya teman-teman, tinggal kita pilih mana yang akan kita berikan ukuran atau dimensi. Baik, yang kedua ada membuat sebuah project. Namun sebelum itu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang perintah constraint. Baik ya Pak. Mas Lukman, monggo Mas. Perbedaan dari dimensi biasa dan automatic dimensi apa ya Pak? Oh, ya. Aku suruh tanya Mas. Sebenarnya perintah dimensi dengan constraint dimensi yang auto tadi hampir sama ya Mas. Namun kan jika kita menggunakan perintah dimensi pada umumnya itu kan harus satu-satu Mas. Misal ini kita pilih garis ini untuk memberikan sebuah informasi berapa panjangnya, lalu lebarnya berapa. Kalau dimensi pada umumnya kan harus satu-satu Mas. Jika kita menggunakan fitur yang ya, ini ya Mas. Ini kan kita tinggal pilih garis mana yang akan kita ukur atau yang ingin kita cari tahu berapa besar jalannya Mas. Jadi kan harus dimensi yang umumnya kita harus klik satu persatu ya Mas. Kalau yang automatic dimensi tadi tinggal kita klik semuanya, nanti akan mendapatkan ukuran sesuai dengan objek yang kita buat. Begitu Mas Lukman lagi. Terima kasih Pak. Banyak ada pertanyaan? Yang lain? Atau bisa kita lanjutkan? Materi berikutnya yaitu mengenai tentang project. Project di dalam Inventor ini digunakan untuk menyimpan semua file di dalam Inventor, baik itu part, assembly, presentasi maupun drawing dalam satu file project. Oke, ini cara membuat project. Jadi ketika kita pertama kali menggunakan Inventor, alangkah baiknya kita membuat project terlebih dahulu agar nanti file yang kita buat tidak
tidak berada di dalam berbagai folder. Oke, yang pertama di sini ya teman-teman, ini ada seperti apa itu? Pokoknya itu terdapat tulisan project. Kita klik saja itu project. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new saja. Kemudian akan muncul seperti tampilan seperti ini. Ini ada dua pilihan, ada new single user project atau new file project. Kita pilih yang new single user project. Kemudian kita next. Kemudian tentukan lokasi project. Misal teman-teman ingin project di dalam inventor ini disimpan di folder semester 1 kelas 12. Nah, ini inventor. Tinggal kalian pilih folder tersebut. Kemudian klik OK. Di tampilan berikutnya ini akan muncul seperti ini. Ini menanyakan apakah lokasi ini sudah benar dengan yang kalian pilih. Jika sudah benar sesuai dengan keinginan kalian, tinggal kita next saja. Oke, kita tunggu proses login. Jika project sudah siap, maka kita klik finish. Oke, mungkin project tadi masih ada yang bingung. Sebenarnya Pak, Ya Mas Yakin. sebenarnya definisi dari project sendiri apa sih Pak? Project di dalam inventor itu yang saya jelasin sebentar. Ini ya Mas. Ini project ini digunakan untuk menyimpan semua file di dalam inventor. Jadi project ini untuk memudahkan kita dalam menyimpan file. Misal Mas Hakim ingin membuat sebuah part, namun belum membuat project, maka part yang Mas Lukman Al-Hakim itu buat itu akan disimpan secara otomatis. Jadi tidak di lokasi project yang Mas Hakim sudah pilih. Kan kita juga tidak tahu ya Mas Julian nanti yang menggunakan siapa saja. Mungkin ada kelas yang lain, mungkin juga guru yang lain bisa menggunakan komputer itu. Maka dari itu saya harapkan sebelum teman-teman membuat part atau assembly, maka baiknya kita membuat project terlebih dahulu. Project ini sebagai identitas kita ya Pak. Maksudnya ketika Mas Hakim atau Mas Habib atau Mas Irfan membuat part, nanti akan tersimpan secara otomatis di project ini dan juga di lokasi folder yang sudah kalian tentukan. Mungkin seperti itu Mas Hakim, apakah kurang jelas atau Mas Pak. tentang project apakah bisa kita lanjutkan? Yang selanjutnya yaitu membuat sketch 2 dimensi. Oke, sebenarnya ini hari ini nanti setelah saya ada mata pelajaran lain ya? Ada Pak. Mata pelajaran apa? Pengfresan dengan Pak siapa? Pak Iya. Pak Thomas sudah pensiun Pak. Hah? Pak Thomas sudah pensiun. Ganti Pak Ian. Oh iya jadi. Izin Pak Thomas ya? Pensiun. Oh pensiun. Ganti izin lagi Pak. Oh iya. Di sini. Iya. Saya kan juga maklum Mas. Ini juga baru tahun pertama saya ngajar di sini. Jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh tentang sekolah ini. Nanti juga ada dengan ekstra. Nanti Pak setelah asar Pak. Ini ada ekstra basket ya? Mas Evan. Mas Evan, kan Mas Evan ekstra apa? Kalau saya dari ekstra Pak. Kenapa Mas dari ekstra? Padahal kan itu bisa menanti keterampilan kita. Sebenarnya itu Pak ikut ekstra menggambar Pak. Gambar? Iya. Itu berkaitan dengan seni ya? Enggak Pak, gambar mesin Pak. Gambar mesin? Iya. Oh, saya kira gambar di kain, batik, Kalau itu hobinya Mas Evan Pak. Mas Evan. Oke, akan kita lanjut tentang membuat sketch 2 dimensi. Tentunya yang pertama ini cukup mudah ya teman-teman. Ini kira-kira kita menggunakan fitur apa ini?
Selain rectangle, apakah ada lagi? Lain Mas. Oke, dan juga bisa, rectangle juga bisa, namun lebih efisien menggunakan rectangle ya. Di situ kan teman-teman disuruh untuk membuat gambar kerja seperti itu. Bisa kita pertama menggunakan pintu rectangle, langsung menjadi bentuk persegi baju seperti ini dengan ukuran tertentu. Bisa juga menggunakan fitur lem. Namun di dalam fitur lem ini kurang efisien dikarenakan harus membuat satu persatu. Kalau misal menggunakan lem kan kita harus membuat lebarnya panjang, lebar lagi, kemudian panjang lagi ya. Itu kurang efisien dalam membuat sebuah gambar. Namun teman-teman juga perlu mengetahui apa fungsi dari lem. Gambar kerja selanjutnya, ada yang berani maju Mas Hakim? Saya menjelaskan penggunaan fitur apa saja dalam gambar kerja ini, atau perlu saya jelaskan terlebih dahulu? Mas Hakim itu menggunakan fitur apa saja Mas Hakim? Kalau setahu saya rectangle, line bisa, Ya, chamfer bisa, bisa. ada kalau dua rectangle itu butuh trim juga ada. Oke, ini calon-calon juara satu besok ini, Mas Hakim. Yang pertama kita, ini cara yang pertama, Mas Hakim tadi menjelaskan menggunakan lem. Lem juga bisa, namun posisinya harus tegak lurus ya Mas, atau harus lurus. Seperti yang tertera di gambar ini, setelah ini kan miring. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini panjangnya ini berapa di gambar itu? Mas Irfan, ini kan nanti gambarnya terus 110 Pak. 110 dari mana Mas? Dari 135 dibagi. Hari ini ya Mas 135 dibagi 25. Ya. Dan Mas Raihan. Jadi nanti ini panjangnya 110. Ketika kita menggunakan fitur lem ya teman-teman. Kemudian kita lanjut membuat seperti ini. Dan juga garis miring. Dalam kita membuat garis miring atau lem ini, kita akan ditanyakan dengan dua ukuran, yaitu ukuran panjang atau lebar dan juga ukuran sudut. Kalau chamfer itu sudutnya berapa Mas? 45. Ya benar. Maka ukuran yang pertama ini nanti akan muncul garis putus-putus seperti ini. Kemudian sudut ini 45. Kemudian lebarnya itu 25 mili. Lalu kita membuat line lagi ke bawah dengan jarak 110 mm tadi. Kemudian line lagi ke kiri sejauh 65 mm, baru ke bawah lagi. Lagi ini tidak ada ukurannya ya, nggak ada ukurannya ya, maaf. Anggap saja ukuran ini 10 mm ya. Lalu kita buat line lagi ke kiri, ke atas, baru ke kiri lagi. Nah, ini tentunya dalam membuat gambar kerja seperti ini kita memakan banyak waktu ya. Seperti yang dijelaskan Mas Hakim tadi, ada beberapa cara dalam menggambar atau membuat objek seperti ini. Ini cara pertama menggunakan lens. Tentunya waktu yang kita butuhkan semakin lama, maka kita harus cari cara bagaimana kita menggambar objek seperti ini dengan waktu yang singkat. Baik, cara kedua yang disampaikan Mas Hakim tadi menggunakan rectangle, trim, dan juga chamfer.
Pertama kita membuat rectangle. Ya, rectangle ini menunjukkan rectangle yang sebelah sini ya Mas, tetapi belum diceper. Kemudian rectangle yang kedua, berada di sini. Mungkin Mas Habib timbul pertanyaan, kenapa kok rectangle-nya tidak segaris lurus dengan rectangle yang atas sama? Pak, dikarenakan kita juga bisa menggunakan fitur constraint yang tadi ya Mas. Bisa kita gunakan fitur constraint agar rectangle yang ini bersinggungan dengan garis ini. Constraint apa tadi Mas Habib kalau ingat Mas Habib? Dua. Sedikit kita ulas ya teman-teman tentang fitur constraint ya. Lakukan dua rectangle. Nah, ini ya teman-teman, ketika kita ingin menggabungkan rectangle ini dengan rectangle yang atasnya, kita menggunakan collinear sehingga nanti rectangle ini akan berbeda dengan rectangle yang di atasnya. Sehingga nanti akan seperti ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, dalam kita membuat rectangle atau fitur-fitur circle atau yang lainnya, kita gunakan dimensi yang kita inginkan. Oke, untuk lebar dan rectangle atas ini sebesar 135 mm dan juga panjang 240 mm. Dan rectangle yang di bawahnya memiliki lebar tadi kita sepakati 10 ya Pak. Dengan panjang 110 apa 120? 110. 240 dikurangi 130, 110 ya? Ya. Oke, rectangle yang bawah panjangnya 110. Seperti yang Mas Hakim tadi bilang, kita akan menggunakan fitur grid. Ini sebelah garis mana ya Mas Anak yang akan kita trik? Mas Hakim mungkin nanti yang usul garis yang bersinggungan antara rectangle yang besar dan yang kecil Pak. Oke, sekarang Mas Habib dan menghapus garisnya Mas, yang ngetrim di sini Mas, biar teman-teman yang lain paham garis mana yang akan kita trim untuk membuat gambar bisa seperti itu ya Mas Habib, silakan. Oh yang ini jadi ini ya teman-teman garis yang kita trim. Mas Irfan, jawab Mas Irfan. Setelah ini, nah, kita akan membuat garis miring atau chamfer. Kita menggunakan fitur chamfer sehingga dua garis ini akan berbentuk chamfer. Kita pilih fitur chamfer, kita masukkan ukurannya 25 kali 45. Maka nanti akan terbentuk chamfer seperti ini dengan besar ukuran 25 mm. Di gambar kerja yang kedua ini mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Apa sudah paham? Sudah ngantuk? Lanjut ya. Ini kalau teman-teman mau minum silahkan, nggak apa-apa. Kita kelas ini santai saja, nggak usah serius-serius. Tapi kalian paham, ya silakan minum. Kalau mau ke kamar mandi silakan.
Jangan di apa ya mas? Ya, saya digital. Oh iya silakan. Oke kita lanjut ya teman-teman. Ini kan cara kedua seperti ini. Mas Evan mungkin bisa jelaskan. Ini kita menggunakan fitur apa aja? Itu lain bisa Pak. Lain bisa. Ya, terus rectangle juga bisa. Ketika kita ingin membuat gambar kerja seperti ini, jika kita menggunakan pen, pasti akan menyita banyak waktu. Jadi kita gunakan perintah rectangle. Oke, sekarang kita mau bikin rectangle yang ini dulu atau yang paling besar dulu? Yang paling besar ya? Ya. Pertama kita membuat rectangle yang besar terlebih dahulu dengan ukuran 230 kali 125. Kemudian kita membuat rectangle yang bawah. Terserah teman-teman ingin membuat rectangle di mana. Nanti kita gunakan fitur constraint maksudnya ya untuk membuat garis ini berbeda dengan garis ini. Yang nantinya akan menjadi garis tersebut menjadi delimiter. Begini dengan ukuran 180 kali 20 mm. Di dalam kita menggunakan constraint concealer, tentunya ini belum sesuai ukuran ya lebarnya ini. Maka kita perlu menggunakan fitur dimensi agar jarak dari lebar rectangle yang bawah dengan jarak rectangle yang besar lebarnya sesuai dengan gambar kerja yaitu 50 mm. Ya, silakan Mas. Kemudian kita lanjut membuat rectangle yang kedua, yang atas. Terserah kita ingin buat di atasnya lagi jauh nggak apa-apa. Namun kita bisa membuat rectangle tersebut berbeda dengan menggunakan proses tadi ya. Sehingga nanti akan kita dapatkan bentuk rectangle seperti ini. Jangan lupa kita dimensi dengan garis ini sebesar 50 mm juga. Oke. Di sini ini seperti berongga ya Mas secara garis. Tadi kita gunakan perintah apa? Untuk memotong garis trim. Kita akan menggunakan fitur trim untuk menghapus sebuah garis ini. Sehingga akan kita dapatkan bentuk gambar kerja seperti ini. Oke, mungkin ada teman-teman ada pertanyaan sudah jelas atau saya dalam memberikan penjelasan kurang bagaimana? Pak bisa kita lanjutkan? Jelas. Ya, saya senang kalau kalian jelas. Berarti penjelasan saya mudah dipahami. Ya, Oke, ketika kita memiliki gambar kerja seperti ini, apakah ada cara lain untuk membuat gambar kerja seperti ini selain menggunakan line dan juga channel? Seperti perintah sebelumnya yang saya jelaskan di pertemuan kemarin. Kemarin saya tidak berangkat kok. Oh iya, kemarin sakit ya Mas Irfan ya? Oke. Kemarin saya menjelaskan fitur mirror. Fitur mirror juga kita bisa kita gunakan dalam membuat gambar kerja seperti ini. Namun dalam penerapan fitur mirror, fitur mirror bisa kita gunakan asalkan jarak yang kiri ini sama dengan jarak yang kanan. Ketika kita menggunakan fitur mirror, kita buat terlebih dahulu garis tengahnya. Ini bayangkan saja karena di garis bawah sini belum terbentuk ya Mas.
Jadi kita hanya membuat bentuk seperti ini, setengahnya saja, dengan ukuran yang sudah ditentukan. Maka kita pilih semua garis yang sudah kita buat. Ingat ya mas, lebarnya ini setengahnya dari 230 itu. Jadi setelah teman-teman klik semua garis yang kita buat, kita klik garis mirrornya. Jadi nanti akan terbentuk bidang sebaliknya atau yang dimirrorkan ya teman-teman. Dan ukurannya akan sesuai dengan bidang yang ini. Oke, dapat dipahami teman-teman tentang penggunaan fitur mirror? Siapa? Oke, kita lanjut. Mungkin Mas Hakim tadi kalau juara 1 berani menjelaskan bagaimana membuat bidang kerja seperti itu menggunakan line Pak. Berani Mas Yul? Nanti saya kasih nilai tambah berani Mas Yul. Oke. Silakan Mas, menggunakan video warna tahu di bawah. Ya kita dengar dari Mas Hakim ya, kalau juara 1 di kelas ini. Oh mantap. Yang pertama kita membuat kayak seperti bisa sepanjang 220. Kemudian pen bawah sepanjang 70 mili. Ini juga sama, ukurannya sama. Kemudian kita buat garis miring sepanjang 115 mili dengan sudut 135 derajat. Kemudian kita buat garis lagi sepanjang 60 mili dan juga garis sama seperti tadi 115 mili dengan sudut 135. Oke, terima kasih. Kita berikan nafas terlebih dahulu untuk Mas Hakim. Ya, saya harapkan tidak hanya Mas Hakim yang bisa memahami materi ini. Jadi benar yang disampaikan Mas Hakim, kita bisa menggunakan fitur line, namun juga kita bisa menggunakan rectangle dan juga ring. Ketika kita menggunakan fitur rectangle akan seperti ini. Lalu kita disuruh buat garis miring sebesar 135 derajat. Sepanjang 115 mili dan garis mendatar besar 60 mili. Kemudian kita bikin garis miring lagi dengan besar sudut 135 derajat. Kemudian kita menggunakan fitur frame, kita menghapus dari sini. Oke, ini cara yang kedua. Kemudian ada lagi cara ketiga dengan fitur mirror. Oke, jika kita dihadapkan dengan gambar kertas seperti ini, garis mirrornya mendatar atau tegak? Oke, betul. Tadi sama ya, Mas Rehan ya? Oke. Jika gambar kerja seperti ini, maka garis mirrornya tegak seperti ini. Seperti yang saya utarakan tadi, kita anggap dari sini masih kosong. Lalu kita cukup membuat garis seperti ini sepanjang, itu kan harus 30, kita ambil setengahnya. Berapa Mas Hakim? 150. Oh itu 220 ya? Iya. Maaf dari sini kurang kelihatan. 110. Kemudian garis ke bawah sebesar 70
kemudian garis miring sebesar 115 dengan sudut pemiringan 135, kemudian garis mendatarnya 30. Kemudian kita gunakan fitur mirror untuk menduplikat bidang kerja yang ini ke bidang kerja yang kanan, sehingga nanti akan membentuk seperti ini. Oke, itu 3 cara yang bisa kita pakai ya dalam menggambar gambar kerja atau bidang kerja seperti ini. Ini hanya prinsip dasarnya yang saya teman-teman. Nanti bisa kalian kembangkan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya ada gambar kerja seperti ini. Mas Hakim tadi sudah maju, Mas Hakim juga sudah maju. Mas Irfana? Iya Pak. Tadi maju nggak Pak? Menggambar itu Pak. Dia menggambar ini dengan fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Oh baik Pak. Nanti kalau berani masih ada kasih nilai tambah. Plus. Pakai warna apa? Ini kan Pak. Oke, teman-teman diperhatikan ya. Mas Irfana mau menjelaskan bagaimana menggambar gambar kerja seperti ini. Ini menggambar kalau sama penjelasan Pak. Penjelasannya Mas itu kan di bidang lain. Iya. Mas Irfana mau mengatakan apa lagi itu? Atau lain saja nanti rektor biar yang lain. Oh oke. Ini menggunakan sepanjang 240 ya. Pak. Kemudian turun menggunakan sepanjang 145. Oh maaf. Tapi katanya kita akan mau menggunakan kata ya. Mas Irfan jelaskan dulu yang Pak Helen ya. Oke, siapa? Baik, Pak. Jalannya biar menggunakan Dari sini ke kiri menggunakan lens sepanjang 65. Oke, kita gambar saja yang ke atasnya ini 10 mili. Oh, siapa? Berarti ini ke atas 10 mili ya, Pak? Ya. Kemudian menggunakan lens ke kiri sepanjang 120 kiri. Ini kanannya berapa ya, Pak? Ya nggak usah sama saja 10. Kemudian ke kirinya berarti 240 dikurangi 120 185 ya, Pak? Ya. Berarti 55. Ini menggunakan dari atas sampai ke bawah untuk menentunya. Jadi, Pak. Oke. Ya, sudah Mas Irfan. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih yang sudah sempat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke teman-teman, disampaikan oleh Mas Irfan tadi ya tentang bagaimana cara menggambar gambar kerja seperti ini. Saya harapkan juga teman-teman memahami ya, dan cuma Mas Irfan aja yang paham dengan gambar kerja seperti ini. Oke, mungkin ada yang tahu ini sebenarnya ada beberapa kesalahan dari Mas Irfan. Ada yang tahu mungkin Mas Alfian, ini apa Mas kesalahan dari Mas Irfan?
mungkin kurang sedia ya Pak dalam pemberian ukuran. Iya. Mohon maaf Pak. Seharusnya kan ini berada di atas garis ataupun di sebelah kanan. Oke, seperti itu ya. Iya. Ini gambar kerja ini saya rasa kurang efektif jika menggunakan rectangle. Kalau kita menggunakan rectangle, silakan menggunakan rectangle seperti ini dengan panjang 240 dan juga lebar 125. Kemudian kita harus membuat gambar ini ya, rectangle seperti ini. Lalu kita membuat rectangle lagi di bawahnya seperti ini. Oke, untuk membuat kerja seperti itu, kita kan harus menggunakan fitur trim untuk menghapus garis-garis ini. Saya rasa itu kurang efektif ya. Mungkin kalau dari teman-teman lebih nyaman menggunakan fitur rectangle, silahkan. Teman-teman nyaman menggunakan fitur lens, silahkan. Itu tergantung dari teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengembangkan skill atau keterampilan teman-teman. Oke, selanjutnya ini jam saya sampai jam berapa ya? Nanti berapa? Oh, ini sudah lebih 5 menit ya Pak? Ya. Oke, yang ini kita lanjutkan ke depan ya, teman selanjutnya ya. Gak apa-apa tadi? Apa? Mungkin juga nyampe dan capek. Pengen pulang kan masih ada satu pelajaran lagi. Ya. Nah, bolos. Oke. Nah, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya ke Mas Evan sebagai selaku ketua kelas atau nanti bisa WA saya ada Mas Gunung. Dan untuk minggu ini tugasnya masih sama ya, untuk mengetahui pengetahuan dan juga keterampilan kalian. Nanti Mas Evan saya kirimkan ya link Google Form untuk tugasnya. Baik Pak. Saya harap nanti semuanya mengerjakan termasuk Mas Erwin. Baik, sebelumnya untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Dari saya cukup sekian. Kalau nanti pulang hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir. Kasih kabar orang tua. Kalau lebihnya dalam iman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang vektor dua dimensi. Namun sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Ya, sebenarnya akan saya presentasi terlebih dahulu. Mas Alfian, hadir Pak. Terus Mas Raihan hadir. Hadir. Mas Vicky, Mas Edwin, Mas Lukman, izin Pak tadi. Mas Hakim, hadir Pak. Mas Irfan, pada Mbak Eliana, ya. Ini Mas Restu kemana ya? Baik, sebelumnya kita sedikit mengulas tentang kuis minggu lalu. Yaitu yang pertama tentang perintah yang berfungsi untuk membuat garis lurus, yaitu apa Mas Evan? Lainnya Pak.
Terus soal kedua, membuat lingkaran Mas yakin? Coba. Kalau membuat garis bujur, apa Mas yakin? Kemarin lupa Pak. Lain Pak. AFC Pak. Rectangle ya? Oh, bujur sangkar ya Pak? Bujur itu maksudnya apa Pak? Apa? Bujur. Bujur. Iya. Garis bujur itu ya seperti garis lurus yang membentuk sebuah bujur seperti persegi. Oh, oke, siap. Masuk. Kemudian yang keempat, persegi panjang ini juga rectangle. Kemudian untuk membuat pertemuan antara dua garis lurus, dua garis menjadi miring, ini menggunakan chamfer. Oke, itu penjelasan singkat tentang kuis yang minggu lalu. Lalu di sini saya akan menambahkan sedikit materi berkaitan dengan vektor 2D. Oke, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi perintah pada vektor. Kedua, dapat menerapkan perintah dua dimensi pada vektor. Kemudian dapat membuat sketch dua dimensi pada vektor dan juga membuat drawing pada vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang drawing. Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas yang pertama sketch 2D, kemudian pattern yang modify, kemudian constraint dan juga drawing dan etiket. Oke, untuk job praktik yang akan kita kerjakan siang hari ini nanti akan saya kirim melalui WhatsApp ke ketua kelasnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang drawing. Ketika kita ingin membuat sebuah gambar kerja, maka yang kita pilih adalah perintah drawing. Perintah ini terdapat pada pilihan .idw pada vektor pada halaman pertama. Kemudian tinggal kita pilih grade. Kemudian kita disuruh untuk menentukan ukuran kertas. Tergantung kita ini menggunakan kertas A3, A4 dan sebagainya. Ini spesifikasi dari ukuran kertas dari A1 dari A0 sampai A10. Kemudian yang harus dilakukan ialah membuat garis tepi. Di sini menggunakan kertas A3 dengan garis tepi kiri 20 mili, bawah 5, kanan 5 dan atas juga 5 mm. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat etiket. Etiket di sini terdapat beberapa jenis. Kita ambil salah satu contohnya seperti yang tampil di layar. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan pandangan yang akan kita pilih. Pandangan yang biasanya kita gunakan adalah pandangan Amerika. Kemudian menentukan toleransi ukuran. Lanjut membuat gambar kerja serta memberikan dimensi atau sebuah ukuran pada gambar kerja. Yaitu penjelasan singkat terkait dengan materi drawing yang akan kita praktekkan. Kemudian ini ada job sheet yang akan kita gambar menggunakan vektor. Ini terus dia gambar persegi panjang dengan ukuran 200 kali 130 mm. Yang pertama kita membuka vektor, klik ke new, standar milimeter WPT, kemudian kita pilih grid. Ya, tunggu proses logiknya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu start dua dimensi sketch. Sebelumnya saya akan kirim job sheet-nya kepada ketua kelas. Mungkin Mas Irfan nomornya berapa ya Pak? 085 085 323 323 928
08111. Nanti saya kirim jadi dituliskan ke teman-teman ya Mas. Iya Pak, siapa? Sudah saya kirim, sudah masuk ya? Udah Pak. Masih ya Pak? Ya Mas. Sebenarnya kita pilih bebas, kita pilih design plan maupun action plan dan kepinginan kita. Misal kita pilih plan. Yang pertama yang akan kita gambar yaitu sebuah persegi panjang. Pertama kita bisa menggunakan fitur lem seperti ini contohnya. Mungkin akan saya jelaskan sedikit melalui papan tulis agar lebih jelas. Oke, yang pertama merupakan gambar kerja persegi panjang. Kita bisa menggunakan pen ini 130, kemudian 200 ke bawah 130, lalu pen lagi sepanjang 200 mm. Seperti yang sudah saya coba tulis, akan kita lakukan melalui vektor. Pertama kita membuat lem bebas mau ke atas atau ke samping, kita pilih ke atas terlebih dahulu. Panjang 130 mm, enter. Kemudian samping jauh 200 mm, enter. Ke bawah 130 mm, enter. Kemudian ke samping sejauh 200 mm juga. Ini merupakan penerapan perintah lem. Mas Evan sudah bisa membuat lemnya? Bisa Pak. Sudah. Oh ya, bagus seperti ini. Oh ya, Mas Hakim juga sama. Oh ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Kemudian setelah menggunakan lem, kita bisa langsung menggunakan perintah rectangle. Kita pilih yang pertama, kemudian kita klik panjang sejauh 200 mm, kita klik tab, kita tentukan lebarnya sejauh 130 mm. Nah ini bisa menggunakan dua cara untuk membuat perintah rectangle. Ada satu cara lagi menggunakan mirror, tapi ini sedikit memakan waktu, namun akan saya berikan contohnya. Jika kita menggunakan fitur mirror, maka panjangnya kita bagi dua dari 200 jadi 100, kemudian lebar tetap 130 mm. Kita pilih enter, kemudian kita pilih fitur mirror yang ada di sini. Kita pilih garis atas, samping kiri, dan bawah. Nah, kenapa garis kanan tidak kita pilih? Fungsinya nanti sebagai mirror lem. Seperti ini contohnya, kita apply lalu tinggal kita jalan garis yang tengah, sehingga juga bisa kita gunakan untuk membuat rectangle. Bisa dipahami ya teman-teman? Iya Pak. Oke, lanjut ke job yang kedua. Buat gambar seperti ini kan kita lakukan sebagai berikut. Baik, seperti yang sudah saya contohkan tadi, kita hapus terlebih dahulu. Kita bikin yang
panjang 110 terlebih dahulu, lalu nanti atasnya belum ada ukurannya, kita angkat ke atas ini sejauh 10 mm atau 20 mm juga bisa. Sama kita pilih line sejauh 110 mm, lalu ke atas jauh 20 mm, kemudian ke samping sejauh 65 mm, bagian atas 135, namun dikurangi 25. Kemudian kita ke samping sejauh 25 mm, lalu ke atas juga 25 mm. Sehingga kita dapatkan istri seperti berikut. Lanjut ke proses selanjutnya, lem sejauh 240 kurangi 25. Namun karena kedua sisi, jadi kita kurangi 50 kurangi 50. Sama seperti yang di samping, kita pilih 125 lalu garis miring, lalu garis pembantu ini bisa kita hapus. Kita pilih yang lagi bawah seperti yang di samping, 110 ke kanan 65 mili, kemudian ke bawah. Ya. Akan kita dapatkan gambar seperti ini. Ada dua cara dalam membuat gambar ini. Pertama, seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, bisa kita gunakan fitur lem. Fitur lem dengan bantuan mirror. Kita buat seperti ini dulu. Dalam menggunakan fitur mirror, panjang kita bagi dua, atau yang kita gunakan hanya setengah dari panjang. Misal kita potong bagian samping, kita hilangkan terlebih dahulu. Kita dapatkan setengah dari gambar kerja ini. Lalu kita pilih fitur mirror. Kita pilih garis yang akan kita mirror atau kita cerminkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis. Kemudian mirror line kita pilih garis tengahnya. Kita pilih yang ini. Kemudian apply lalu down. Dan garis pembantu bisa kita hapus. Ini cara yang kedua. Kemudian kita lanjut cara ketiga, namun akan kita gunakan fitur mirror. Dalam penerapannya akan saya contohkan terlebih dahulu. Pada gambar ini bisa kita pilih yang akan digunakan garis tengah vertikal maupun horizontal. Mungkin akan kita ambil contoh menggunakan garis vertikal, garis mirror vertikal. Pertama kita buat garis samping sejauh 125, kemudian ke kiri dan ke kanan jauh 50, ke bawah 20, kemudian ke samping berhubung ini 180, maka kita bagi dua jadi 90. Kita tarik ke atas sebagai garis mirror, lalu ke samping kiri besar 90 juga, ke bawah 20, lalu ke samping kiri sejauh 50 mm. Nah nanti garis yang akan kita mirrorkan adalah garis ini dan atas. Lalu garis mirror yang akan kita pilih adalah garis vertikal seperti ini.
Oke, akan kita praktekkan ke aplikasi Infodoc. Oke, kita hapus itu dulu. Kita pilih lem jauh 125 mm, ke kanan 50, bawah 20, ke kanan 90. Lalu kita tarik ke atas sepanjang 145 mm. Kemudian ke samping 90, bawah 20, dan ke samping kiri 50. Posisinya 125 terlalu panjang. Harusnya ini 145 lebar secara keseluruhan. Kita trim, kita hapus saja. Kita bikin line yang baru untuk menggabungkan line atas dan juga bawah ini. Kemudian kita pilih fitur mirror lagi. Kita pilih garis yang akan kita mirrorkan. Lalu kita gunakan mirror lens. Nah, sebelum kita mirrorkan, Mas Irfan sudah berhasil sampai ke garis ini, Pak? Kemarin saya nggak berasa Pak. Nggak prakteknya itu, Pak? Oh, belum Pak, betul Pak. Baru sampai mana, Pak? Oh, ini tinggal ke sampingnya sama sejauh 90 mm. Lalu garis tegaknya 145 mm. Siap Pak, siap Pak. Terus bagus, berarti sama Mas Irfan sudah bisa mengikuti ya? Sama. Oke, mirror lens kita pilih yang ini Mas Irfan. Lalu kita apply, kemudian kita harus garis tengah atau garis senternya. Lalu akan didapatkan gambar kerja seperti itu. Oke, lanjut yang selanjutnya. Pertama, kita akan membuat garis atas ini 220, dan kita juga akan menggunakan fitur mirror. Kita hapus terlebih dahulu. Kita pilih lens jauh 220 mm dan ke bawah 70 mm. Lalu garis dinding panjang 115 mm dan juga sudut 135 derajat. Kita masukkan panjang 115, kemudian kita tag dengan sudut 135 derajat. Kita tekan enter, kemudian 60 bagi 2, 30. Kita tarik garis untuk sebagai garis undang atau cekik. Oke, seperti yang tadi, kita pilih garis yang akan kita mirrorkan. Lalu kita pilih mirror lens atau garis sebagai yang bertugas menjadi pencermin atau mirror. Kita apply, lalu mirrorkan. Ini sudah kita mirrorkan, dimensinya kanan dan kiri akan sama 135, panjang juga 30. Oke, gambar selanjutnya ini tidak bisa kita mirrorkan, maka kita akan gunakan fitur lens yang lebih efektif. Yang pertama, lens jauh 240 mm, kemudian ke bawah 145. Oh, jauh 145. Yang ke samping 65, ke atas ke
mohon maaf ini saya lupa menggunakan ukuran, kita anggap saja 20 mm ke atas 20 mm dan ke samping kiri 120 mm ke atas 20 mm lagi, kemudian ke samping kiri terus 240 dikurangi 100 yang tadi. Namun di sini sudah tertera garis titik-titik untuk membantu kita dalam pelurusan. Kita lihat klik, maka sudah terjadi gambar yang kita buat. Oke, gambar ini sebagai tugas kalian nanti yang lingkaran. Silakan nanti kalian akan menggunakan fitur mirror atau yang sebagainya. Kemudian gambar ini sebenarnya gambar yang tadi kita buat. Nah ini hanya di sini terdapat 3 buah lingkaran dengan diameter 100 dan juga 75. Di sini kita akan menggunakan fitur constraint agar terjadi pertemuan antara garis lingkaran dengan trapesium. Oke, di situ kan tertera gambar seperti ini. Maka kita akan membuat lingkaran dengan diameter 100 terlebih dahulu. Di sini. Ini terserah mau digunakan gimana. Lalu kita nanti akan menggunakan fitur constraint agar pertemuan garis lingkaran ini, pertemuan garis lingkaran ini akan bertemu dengan garis ini, lalu yang atas juga akan bertemu. Untuk lingkaran yang diameter 75, kita gunakan cara yang sama di sini. Juga nanti kita gunakan constraint agar garis lingkaran bertemu dengan garis yang bawah. Oke, ini kita praktekkan. Kita pertama dengan diameter 100 kita pilih constraint tangan kiri lingkaran, kemudian garis, maka otomatis kedua garis akan saling berpindah. Kita lakukan juga ke samping garis samping kiri. Lalu kita buat circle lagi di sini diameter 100. Lalu kita juga pilih constraint. Mungkin Mas Habib bisa coba di sini untuk menerapkan fitur constraint. Silakan Mas Habib. Oh ya Pak, sebentar. Silakan di sini. Ya. Yang pertama pilih garis lingkaran, kemudian garis yang atas, kemudian diberikan ke garis yang kanan. Nah, itu ya. Oke, baik seperti ini ya teman-teman contohnya. Saya jawab oleh Mas Habib. Semoga nanti Mas Evan bisa mengikuti ya. Sudah sampai sini kan Mas? Tadi proses constraint-nya. Udah Pak. Selanjutnya lingkaran yang ketiga dengan diameter 75 mm. Kita pilih sini. Oke, karena ini masih terdapat celah, kita menggunakan constraint yang lagi akan saling menyulit. Nah, otomatis ini akan saling menyulitkan. Oke, itu untuk penyelesaian yang job ini.
Kemudian job ini nanti sebagai tugas nambah kalian lanjut ke gambar yang terakhir. Nanti pengumumannya melalui Mas Evan ya sebagai ketua kelas. Iya Pak. Oke, kemudian gambar kerja ini akan kita drawing. Pertama kita save terlebih dahulu. Terserah mau ditempatkan di mana. Lalu kita kontrol new, kita pilih drawing, kita klik. Pertama yang harus kita lakukan setelah membuat tiket dan lain sebagainya, ini hanya tempat saja ya, kita base, kita tempatkan gambar yang tadi ke sini dengan skala 1/2. Oke, maka digambarkan gambar seperti ini. Lalu kita pilih annotate untuk menentukan dimensi. Tapi yang pertama 2. Kemudian geometri lingkaran kita tentukan dengan toleransi 0 maupun 2 angka di belakang koma dan sebagainya. Oke, seperti ini. Silakan nanti kalian lanjutkan sendiri dalam pembuatan dimensinya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi kita hari ini. Mas Evan, ada pertanyaan belum Mas Evan? Apa sudah paham? Belum ada pertanyaan Pak. Mas Ageng, sudah paham ya Mas Ageng? Sudah paham. Saya harapkan kalian juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada kendala atau pertanyaan yang belum terjawab di hari ini bisa WhatsApp saya. Nomor saya bisa Mas Evan selaku ketua kelas. Oke, mungkin kalian bisa lakukan job yang saya berikan ini tadi. Mohon maaf, saya ada rapat dengan kepala sekolah. Nanti saya tinggal nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalian belajar mandiri. Mas Evan, nanti tolong dikoordinir ya teman-teman ya, karena akan saya tinggal rapat. Ya Pak, saya Pak. Oke, baik. Jika belum ada pertanyaan, saya cukupkan sekian karena nanti ada rapat dengan kepala sekolah. Jika dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Tadi yang berdatang Mas Asri ya? Oh, ya, saya anggap aja Mas. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa cukup. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.